Bang, Allah itu nama atau bukan? Ini bahasa Arab ilah dulu Bang. Kita bahas bahasa Arab Allah. Yang mau Anda bahas Allah atau ilah? Nanti ketemu dengan ilah itu Bang. Nanti ketemu dengan ilah itu. Oke, tadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah dalam agama Islam ya? Betul. Betul. Nih teman-teman ya, sudah diakui ya teman-teman ya. Oke, coba Bang sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Tidak lah, sebenarnya. Nah, kan nggak mau kan? Ini makanya saya bilang munafik, munafik. Coba aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Kan susah kan? Bang, tadi abang sudah akui bahwa Muhammad adalah ilah, betul? Tapi jangan maknai KBBI Muhammad adalah Tuhan. Enggak usah KBBI KBBI-an. KBBI belum ada waktu Al-Quran ada. Setuju? Setuju. Nggak? Oke, baik. Setuju. Baik, coba Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah? Mengaku. Mengaku. Coba aku mengaku. Aku mengaku. Nah, kenapa Anda takut buat pengakuan? Coba, setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya. Coba, yuk. Karena begini, Bang. Jangan karena begini dulu, buat pengakuan dulu, ayo. Setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya, yuk. Nah, oke. Ayo buat pengakuan. Setelah berdebat dengan Edis TV. Jangan begitu dulu. Oh, jangan begitu, gimana? Anda sudah mengakui kok, bagaimana? Gimana? Bang, makanya ketika saya bilang bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam, jangan keburu-buru membantah. Itu keluar dari mulut seorang yang mempelajari agama Islam 13 tahun. Sebenarnya begini, Muhammad itu karena dialah maja al-Islam ma'a Muhammadin. Agama Islam itu datang bersama Nabi Muhammad. Makanya kenapa kami tak tunduk kepada Muhammad? Karena Muhammadlah Nabi dan Rasul terakhir kami yang membawa agama Islam. Oke. Ketika seseorang menundukkan diri kepada hawa nafsunya disebut mempertuhan nggak? Mempertuhan. Oke, ketika seseorang menundukkan diri kepada Muhammad berarti? Beda-beda konteks, Bang. Beda. Inilah saya bilang standar ganda. Bang, sebenarnya Bang, konsep Kristen itulah yang kalian ambil. Jadi begini Bang, konsep Kristen tuh begini. Bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Caranya gimana? Menaklukkan, menundukkan diri kepada Dia. Caranya harus menundukkan diri kepada perkataannya. Karena Bapa di surga itu dikenal melalui firman-Nya. Hanya firman-Nya yang sampai ke kita, Bang, sampai ke telinga kita. Tuhan yang sampai kepada telinga kita itu adalah firman-Nya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Itulah firman-Nya itu. Ucapan Tuhan itu, ketika kita menaklukkan diri kepada ucapan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam agama Kristen, sang firman itu, firman atau dafar itu, menjadi manusia. Lahir sebagai manusia. Makanya kami mempertuhan Yesus. Jadi bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Harus dengan cara mempertuhan Yesus. Kalian sebenarnya melakukan hal yang sama. Bagaimana cara mempertuhan Allah? Mempertuhan Muhammad. Betul apa yang Abang sampaikan, yang Abang bagi disampaikan. Cuma perbedaannya adalah pada konsep keyakinan. Kalau kami tidak menyembah kepada Muhammad. Oke, menyembah itu apa? Apa yang dimaksud dengan menyembah dulu? Ya, menyembah itu kurang lebih beribadah lah. Katakanlah
Apa beribadah itu? Bang, orang umat Kristiani Nah, itu kan kalian tidak umat- tahu masalahnya. Coba apa kata dasar ibadah? Kata beribadah itu kan sudah ada kata tambahan. Bahasa Arab yang Ya. diindonesiakan. Kata Abdul. bertani, bermalam. Ber itu kan ciri-ciri bahasa Indonesia. Tapi kata ibadah itu bukan bahasa Indonesia. Kata ibadah Iya. itu adalah kata yang kita adopsi dari bahasa Arab. Tapi sebenarnya kata ibadah itu kalau kita tarik lagi, itu kata yang diadopsi juga oleh orang Arab dari bahasa Ibrani. Dari kata avodah. Avodah jadi bahasa Arab ibadah. Kata dasarnya adalah abdu. ABD bahasa Arabnya. A, B, ba, da, dal. Artinya apa? Pengabdian, penghambaan diri. Itu maksudnya ibadah. Penghambaan diri. Nah, apa penghambaan diri itu? Penghambaan diri adalah suatu perbuatan bagaimana Anda itu melakukan apa yang dia mau. Memperbudak diri, membuat diri kita melakukan apa yang dia kehendaki. Itu maksudnya ibadah itu. Betul. Nah, Hanya saja Anda, sebentar. Anda sebagai Muslim, Anda itu wajib berbuat kayak begitu kepada Allah dan Muhammad. Betul. Iya, makanya saya bilang orang Islam beribadah kepada Muhammad. Perbedaannya ada pada konsep keyakinan, Bang. Kalau Bang Edis meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah, ya firman Allah yang menjadi manusia atau dialah Allah yang menjadi manusia. Kalau kami beda. Baik. Dia adalah utusan. Baik. Saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran Anda. Anda percaya nggak bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Yang saya ketahui bahwasanya Isa itu adalah nabi. Ya, tapi dia bukan hanya sekedar nabi di dalam Al-Quran. Coba abang buka Quran surat Ali Imran. Bentar. Ayat. Sebentar ya. Quran surat Ali Imran ayat yang ke... Bentar ya, saya cari dulu ayatnya ini. Saya tidak siapkan ini tadi. Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke... Surat keberapa itu teman-teman? Saya jadi sampai lupa ini. Yang saya tahu Nabi Isa itu memang firman. Oke, firman. Lalu kenapa Anda tadi mengatakan bukan itu? Beda. Tadi kan Anda katakan bedanya di iman. Sementara dalam Al-Quran jelas bahwa Isa itu adalah kalimatullah, betul? Ya, kami tidak menyembah, Bang. Tidak menyembah Nabi Isa. Balik lagi menyembah. Menyembah itu apa sih? Sudah tadi. Apa? Menjadikan mengabdi, betul? Ya. Mengikuti apa yang diperintahkan, betul? Betul. Oke. Baik. Adakah dikatakan bahwa Muhammad itu kalimatullah? Ada. Di mana Muhammad kalimatullah? Ngarang bebas lagi Anda kan? Coba, Anda harus sebentar Bang. Gini, bagaimana cara Anda mengikuti Allah? Dengan cara mengikuti kalimatnya, benar nggak? Betul. Bagaimana seseorang Muslim bisa